Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everybody. How are you today? Oke, kesempatan ini kita akan belajar tentang modul 2 untuk paket B kelas 7 ya. Ya, tema modulnya adalah Let's Start the Day. Hari ini kita akan membahas tentang the day atau hari. Let's start the day. Oke, topik utamanya let's start the day. Untuk poin pembahasannya pada modul kali ini adalah tentang yang pertama names of the day, yang kedua telling the times, ketiga talking about the dates, months, year, berbicara tentang tanggal, bulan, dan tahun, dan yang terakhir the last talking about the times table, tentang kegiatan. Oke, untuk yang sebagai awalan, vocabularies-nya kita nanti akan banyak bertemu dengan nama-nama hari. Boleh sambil dilatih, dilancarkan pengucapannya. How we spell name of the day. Bagaimana kita mengucapkan nama hari. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ya, boleh sambil ditirukan. Oke, next. Today is Sunday. Today itu hari ini. Hari ini adalah hari Minggu. Tomorrow is Monday. Besok adalah hari Senin. Yesterday was Saturday. Kemarin adalah hari Sabtu. The day after tomorrow is Thursday. Hari setelah besok adalah hari Selasa. Kemudian, the day before yesterday was Friday. Hari sebelum kemarin adalah hari Jumat. Kemudian, untuk menanyakan hari bisa menggunakan what day is today? Hari apa hari ini? What day is tomorrow? Besok hari apa? What day was yesterday? Kemarin hari apa? What day is the day after tomorrow? Hari apa setelah besok? Jadi setelah besok hari apa? What day was the day before yesterday? Nah, hari apa? Hari sebelum kemarin? Itu ya. Oke. Yang jawabannya adalah itu tadi. Ada Sunday, Monday, yesterday, Friday, dan seterusnya. Tergantung jawaban yang diinginkan. Oke, next. Berikutnya pembahasan tentang telling time atau bagaimana mengekspresikan atau menyampaikan tentang penggunaan waktu. Oke. Perhatikan gambar. Jam berapa ini? 2:30. Ungkapan yang dipakai 2:30 atau 2:30. Gambar yang bawah, jam 1:04, 1:15, atau bisa menggunakan 1:15. Baik, keterangan yang pertama. You may use the word past, yang artinya lewat, or to, untuk kurang. Atau bisa juga menggunakan menit. Selain menggunakan menit, bisa juga menggunakan tadi a half untuk 30 menit, a quarter untuk 15 menit, yang artinya 1/4. Kalau yang a half tadi artinya setengah. You may spell 8:45 untuk pukul 8:45 atau pukul 9 kurang 1/4. Ya, sekali lagi 8:45
to 9. Seperempat jam lagi jam 9. Berikutnya, a half past 4. Untuk pukul 4:30 atau pukul setengah 5. Saya ulangi, a half past 4. Oke, itu untuk penggunaan a quarter and a half. Bagaimana kalau menggunakan menit dengan kata minutes? Oke, simak lagi penjelasan bawahnya. You also may use minutes. Ya, bisa menggunakan kata minutes. Sehingga begini. 13 to 4. 13 to 4 artinya 30 menit sebelum jam 4. To-nya kan tadi kurang ya. Jadi 30 menit lagi pukul 4. 13 to 4. Contoh yang lain. 15 past 6. 15 menit lewatnya dari pukul 6. 15 past 6. Untuk pukul 6:15. Berikutnya, perhatikan contoh. Ada jam 4:30. Bisa digunakan, it is 4:30. It is half past 4. 6:15. It is 6:15. Atau, it is a quarter past 6. Pukul 5:10. It is 5:10. Atau, it is 10 past 5. It is a quarter to 8. Untuk 7:45. Bisa menggunakan, it is 15 to 8. Atau, it is 7:45. Iya. Barangkali pernah ada yang mendengar, ada IM, ada PM. Apa sih itu? Kalau menggunakan jam digital, kita bisa sampai angka 24. Tapi kalau jam analog, jam dinding yang angkanya hanya sampai 12, ya, akan ada 2 putaran. Nah, untuk IM itu putaran yang pertama, yaitu pukul 1 pagi dini hari setelah pukul 00 sampai pukul 12 siang. IM itu ante-meridium. Kemudian PM digunakan untuk menunjukkan jam pukul 12 siang sampai 12 malam sore hari. Kalau sudah pakai IM dan PM berarti angkanya otomatis 1 sampai 12. Kalau pakai angka setelah angka 12 misalnya 13:20, tidak usah menggunakan PM. Karena sudah cukup terwakili bahwa kalau angkanya di atas 12 artinya adalah PM atau post meridium. Next, berikutnya kita akan bicarakan tentang bagaimana mengungkapkan tanggal dalam bahasa Inggris. Baik, perhatikan dulu contoh berikut. Kartini Day is 24th of April. Independence Day is on August 17. Youth Plague Day 28 October. Hari Kartini pada tanggal 21 April. Hari kemerdekaan adalah 17 Agustus. Hari Sumpah Pemuda adalah 28 Oktober. Sometimes we use cardinal number to express date. What is cardinal number? Ya, kadang-kadang kita akan menemukan penggunaan cardinal number untuk mengungkapkan hari atau tanggal. Apa cardinal number itu? Adalah bilangan tingkat. Kalau dalam bahasa Indonesia, bilangan tingkat. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Penulisannya seperti ini. First, second, third, fourth, sixth, fifth, dan seterusnya.
Untuk yang pertama ditambahi ST, yang kedua ditambah ND di belakangnya, yang ketiga ditambah RD, ya. Untuk keempat dan seterusnya sampai angka ribuan, ratusan sama tambahannya TH. Third. Berikutnya, there are two styles in how to express date in English. Ada dua jenis untuk mengungkapkan untuk mengungkapkan tanggal dalam bahasa Inggris. Yang pertama menggunakan British style. Bisa dilihat pada slide. 7th February 2026 or 10th February 2026. Ya, British style yang pertama itu pada awal disebutkan menggunakan bilangan cardinal. Hari yang ke-10 bulan Februari tahun 2026 tanpa koma atau tanpa bilangan cardinal, pakai bilangan ordinal ya, 10 biasa, 10 February 2026 tanpa koma sekali lagi ya. Berikutnya yang kedua yang American style. American style hampir sama dengan tadi pada British style. February 10 baru ada koma 2026 atau February 10th 2026. Sama, bisa menggunakan ordinal number, bisa menggunakan cardinal number. Sekali lagi perbedaannya British style dan American style pada pengletakkan tanda baca koma. Secara umum pengucapan sama. Terakhir, sebelum terakhir nanti ada satu lagi. How do you spell year? Bagaimana mengungkapkan atau menyatakan tahun? Ada beberapa contoh yang sudah diberikan. 1975, 1975, 1889, 1889, 2003, 2003, kemudian 2017, 2017. Oke, next. Ini ada contoh jadwal. Boleh sambil di latihan baca. At 4 o'clock, get up. Pukul 5 bangun. Ya, kemudian 4 or 5. 5:30, take shower. Apa take shower? Boleh dibuka di kamus atau dicari di Google apa artinya take shower. 6 o'clock, pukul 6 tepat. Have breakfast. 6:30, go to work or go to class, study in the class. 7 o'clock, work in the office. At 12, have lunch. At 18, we have dinner. At 19, it is free time. We can watch TV. And at 21, we go to bed. Tidur jadwalnya pukul 21, sudah malam. Oke, itu materi hari ini yang bisa saya sampaikan. That's all our session today, materi kita hari ini. Thanks for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. And see you on the next presentation. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.